Bimbingan prestasi menaruh perhatian pada konteks dalam membaca Alkitab. Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya atau memakannya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah disuruhkan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Menaruh perhatian pada konteks memerlukan banyak pertimbangan, karena tidak ada batas tertentu seperti batasan satu paragraf. Satu pelajar Alkitab yang unggul mengatakan, untuk menjelaskan satu kalimat Alkitab, seorang perlu menggunakan seluruh Alkitab. Ini berarti kita memerlukan 66 kitab dalam Alkitab untuk menjelaskan satu ayat. Sebagai contoh, dalam Matius 18 ayat 20 Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya bisa mengatakan bahwa ayat ini membicarakan pembangunan gereja lokal. Mengapa saya begitu berani mengatakan ini? Karena seluruh konteks Matius 18 mewayukan ini. Tidak hanya demikian, jika kita membaca konteks pasal ini, kita harus mengakui bahwa firman Tuhan tentang berkumpul di dalam namaku berkaitan dengan memulihkan saudara yang melakukan kesalahan. Dan pastilah ini bagi pembangunan. Dalam pasal 16, Tuhan mengatakan, di atas batu ini aku akan membangun gerejaku. Tetapi Dia tidak menyinggung bagaimana membangun gereja. Namun pasal 18 mewayukan pada kita cara membangun gereja adalah dengan berkumpul bersama dalam nama Tuhan. Bukannya sejumlah besar kaum beriman, tetapi sejumlah kecil, bahkan 2 atau 3 orang boleh berkumpul bersama untuk memulihkan beberapa saudara. Memulihkan saudara adalah membangun saudara, berdamai, mengampuni, dan memahami para saudara adalah membangun. Kita dapat memiliki penafsiran yang pasti semacam ini dari ayat-ayat dalam Matius 18 adalah karena konteks mereka. Karena itu, saya mau mengatakan bahwa mempelajari Alkitab bukanlah perkara yang sederhana, dan memahami Alkitab bahkan lebih sulit lagi. Untuk memahami satu ayat, kalian mungkin harus meneliti seluruh Alkitab. Ini seperti seorang pengacara yang tidak bisa membuat keputusan pada satu kasus hukum hanya berdasarkan satu ayat undang-undang. Faktanya, seluruh ayat dalam undang-undang berkaitan satu sama lain. Seorang pengacara yang baik adalah seseorang yang tidak hanya tahu hukum dengan mendalam, tetapi juga dapat mengasimilasi dan menggunakannya dengan cara yang mudah dipahami. Hari ini tidak cukup mengenal Alkitab dengan cara memahami setiap kata dalam bahasa aslinya. Kita harus melihat terang yang dibawakan oleh makna dari setiap kata dalam bahasa asli. Sebagai contoh, ketika orang Saduki berdebat dengan Tuhan Yesus, mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, Tuhan Yesus menjawab, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Samak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Membaca frasa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Tuhan melihat perkara kebangkitan. Dia mengatakan, Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang. Terang hari ini, mempelajari Alkitab bukanlah perkara yang sederhana, dan memahami Alkitab bahkan lebih sulit lagi. Selain doa, berdoa supaya Allah dapat membuat kita dapat memiliki kedambaan untuk menaruh perhatian penuh
pada konteks bacaan firman kita hari ini. Amin.